Bagi pecinta sepak bola, nama Luka Modric sudah tidak asing lagi. Ya, Luka Modric gelandang milik raksasa Spanyol, yaitu Real Madrid. Bersama Real Madrid, Luka Modric sudah berhasil memenangkan berbagai gelar bergengsi. Dan ia juga berperan penting dalam membantu Real Madrid memenangkan Liga Champions 3 kali berturut-turut, tepatnya pada 2016, 2017, 2018. Total selama berseragam Real Madrid, Modric sudah meraih gelar bergengsi seperti 4 gelar Liga Champions, 4 Piala Dunia antar klub, 3 Piala Super Eropa, 1 gelar La Liga, 1 gelar Copa del Rey dan 3 Piala Super Spanyol. Tidak hanya sukses bersama Real Madrid, Modric juga tampil hebat ketika membela negaranya, Timnas Kroasia. Saat ini Modric menjabat sebagai kapten bagi negaranya tersebut. Masih hangat dalam ingatan, bahwa pada Piala Dunia 2018, secara mengejutkan Timnas Kroasia berhasil melaju hingga ke final. Namun di partai puncak tersebut, Timnas Kroasia harus kalah dari Timnas Perancis dengan skor 4-2. Dan membuat mereka harus rela menjadi runner-up. Pada turnamen tersebut, Modric terpilih sebagai pemain terbaik. Tahun 2018 bisa dibilang sebagai tahun terbaik bagi Luka Modric. Sukses memenangkan trofi Liga Champions dan menjadi runner-up Piala Dunia, membuatnya berhasil meraih gelar individual yang bergengsi seperti Ballon d'Or dan pemain terbaik UEFA. Namun, jauh sebelum meraih kesuksesan itu semua, ternyata ada kisah menyedihkan yang harus Modric jalani saat ia masih kecil. Masa kecil Modric begitu pahit, mengingat dirinya merupakan anak dari korban perang. Perang itu membuat saya semakin kuat. Itu adalah masa yang sangat sulit bagi saya dan keluarga saya. Saya tidak ingin menyeret itu bersama saya selamanya. Tetapi saya juga tidak ingin melupakannya. Ungkap Luka Modric. Luka Modric lahir di Zadar pada tanggal 9 September 1985. Tanah kelahirannya merupakan salah satu zona perang. Bahkan, pada saat Modric berusia 6 tahun, dia harus kehilangan kakeknya akibat ditembak oleh tentara Serbia. Tak hanya sampai situ, ia pun harus kehilangan rumah keluarganya akibat dibakar dan diratakan dengan tanah. Dengan kondisi tersebut, membuat Modric melarikan diri yang membuat ia berstatus sebagai pengungsi. Walaupun sedang berada di pengungsian, Modric tetap bermain sepak bola. Hingga sampai ke telinga petinggi klub NK Zadar, Josip Baslo karena permainannya yang begitu memukau. Dan tanpa berpikir panjang, Josip Baslo langsung mengontrak Modric untuk memperkuat tim junior NK Zadar. Saya mendengar seorang bocah hiperaktif terus bermain dengan sepak bola di koridor hotel pengungsi, bahkan tidur dengan itu. Saya tidak perlu berpikir lama untuk mengontrak dan melatihnya bersama tim bocah NK Zadar. Sejak hari pertama di pemusatan latihan, Modric menjadi pemain menonjol. Begitulah kata Josip Baslo dengan kekagumannya terhadap Modric. Bakat luar biasa yang dimiliki Modric membuat ia semakin dilirik oleh tim besar. Pada 2001 saat ia berusia 16 tahun, tim besar asal Kroasia, yaitu Dinamo Zagreb datang untuk merekrut Luka Modric. Tidak langsung menjadi andalan di Dinamo Zagreb. Ia sempat dipinjamkan selama 2 musim. Setelah masa peminjamannya tersebut, Modric langsung menjadi bagian dari skuad inti Dinamo Zagreb. Tampil hebat bersama Dinamo Zagreb, membuat Modric menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Pada 2008, klub Liga Inggris, Tottenham Hotspur berhasil mendapatkan jasa Modric dengan biaya transfer yang cukup besar yaitu senilai 16,5 juta pound sterling. Pada saat itu, transfer tersebut merupakan transfer terbesar bagi klub asal Kroasia. Musim pertama bersama Tottenham Hotspur, penampilannya biasa saja. Hingga puncak penampilannya adalah saat ia berhasil mengantarkan Tottenham Hotspur melaju hingga perempat final Liga Champions dan menempati peringkat 5 Liga Inggris pada musim 2010-2011. Tak berhenti di Inggris, Luka Modric melanjutkan karir ke negeri Spanyol pada 2012. Real Madrid yang menjadi klub tujuan berikutnya. Di musim pertama ia di Real Madrid berjalan buruk dan disebut sebagai pembelian terburuk klub. Lalu seiring berjalannya waktu, Modric menjelma sebagai gelandang andalan Real Madrid bersama Toni Kroos dan Casemiro. Kini semua kisah pahit sudah ia lalui. Kerja keras dan sikap pantang menyerah yang ia tunjukkan menjadi modal besar dalam meraih mimpi-mimpinya. Sebagai seorang anak, kita semua memiliki mimpi. Impian saya adalah bermain untuk klub besar dan memenangkan piala penting. The Ballon d'Or lebih dari sekedar mimpi bagi saya, dan itu benar-benar suatu kehormatan dan hak istimewa untuk memegang piala ini. Ini adalah perasaan yang unik.
Saya senang, bangga dan terhormat, kata Luka Modric. Mungkin itulah fakta menarik untuk kali ini guys. Tunggu berita-berita sepak bola menarik lainnya dari kami. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like and share. Dan jangan lupa kritik dan sarannya agar kami bisa membuat konten yang lebih baik.